Frekuensi to voltage converter menggunakan IC LM331, di mana source-nya adalah 15 volt DC. Go get everything Mother Earth transcends. Saya menggunakan frekuensi generator seperti ini. Di sini terlihat masih 0 Hz dan outputnya masih 0 volt. Sekarang saya naikkan frekuensinya. Hz menunjukkan outputnya adalah 0,2 volt. Sekarang saya naikkan 10 Hz lagi atau menjadi 20 Hz. Terlihat outputnya adalah 0,3 volt. Saya naikkan 10 Hz lagi menjadi 30 Hz. Ternyata outputnya menjadi 0,4 volt. Saya naikkan lagi 10 Hz menjadi 40 Hz. Ternyata outputnya adalah 0,5 volt. Coba saya naikkan sampai 100 Hz. Di 100 Hz outputnya adalah 1,2 volt. Coba saya besarkan frekuensinya sampai outputnya 5 volt. Nah, ini didapat output 5 volt atau 4,9 ketika frekuensi inputnya adalah 420 Hz. Coba saya naikkan sampai maksimal. Nah, ketika ini sudah mencapai 44, something kHz, ternyata tidak berubah, yaitu 10,7 volt. Coba saya naikkan lagi. Di batas maksimum frekuensi generator ini 150 kHz, ternyata tetap didapatkan voltage outputnya 10,6 volt. Nah, dari percobaan yang baru saja kita lakukan, kita bisa membuat satu tabel antara frekuensi dan voltage output. Kemudian dari hasil-hasil tersebut, maka kita bisa memasukkan nilai-nilai tersebut di software Excel, lalu kita lakukan regresi linear untuk mendapatkan satu persamaan. Nah, kemudian persamaan tersebut bisa kita masukkan ke dalam program microcontroller. Ini adalah skematik diagram yang saya dapatkan dari datasheet LM331. Ada RL, kemudian RS. RS ini dihitung dari titik yang sini sampai titik sini. Jadi RS maksudnya adalah 12 kilo ohm ditambah dengan VR-nya. Kemudian di sini ada RT dan CT. Ini dari datasheet-nya ya, tetapi pada kenyataannya kita harus mencari persamaan sendiri karena nilai dari komponen-komponen yang kita buat di dalam sirkuit tentunya mempunyai
nilai toleransi yang berbeda dengan yang ada di datasheet. Kemudian sirkuit yang kedua adalah frekuensi to voltage converter menggunakan IC 555. Multimeter dan frekuensi generatornya sudah dipasang, tinggal sekarang di-on-kan. Volt, kemudian kita masukkan source-nya dari sirkuit adalah 5 volt. Baik, sekarang kita lihat ketika input frekuensi masih 0 Hz, ternyata di V outputnya adalah 4,5 volt. Sekarang saya naikkan frekuensinya 2 Hz. V outputnya 1,3 volt atau 1,4 volt. Saya naikkan lagi 4 Hz. Ini malah 0 volt. Saya naikkan lagi 6 Hz. V outputnya 1,5 volt. 8 Hz 1,8 volt. 10 Hz 2,3 volt. 12 Hz 2,6 volt. 14 Hz 2 volt. 16 Hz 1,7 volt. 18 Hz 2 volt. 20 Hz 2,3 volt. Nah, sepertinya ini membentuk satu grafik, mungkin saja berupa grafik sinusoidal. Coba sekarang frekuensinya saya besarkan 30 Hz 2,2 volt. Sekarang saya naikkan sampai mendekati 4,5 volt. Dia di frekuensi berapa? Frekuensi 29,2 kHz, kita dapatkan V outputnya 4,5 volt, tetapi tidak stabil. Skematik diagramnya dari sirkuit yang baru saja kita lakukan percobaan adalah seperti ini. Kita menggunakan source 5 volt, bisa saja 9 volt. Kita bisa lihat kapasitas maksimumnya dari IC 555 berapa volt.